Maka ketika abad demi abad berlalu, semakin banyaklah penyimpangan, semakin banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak umat Islam yang melakukan bid'ah-bid'ah, keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah pepatah mengatakan, kullama kana al-ahdu bir rasuli aqrab fasawabu aghlab. Zaman atau masa yang lebih jauh dari masanya Rasul, maka sekali lagi bahwa zaman atau masa yang lebih dekat kepada zamannya Rasul atau masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kebenaran lebih mendominasi. Suatu masa atau zaman atau waktu yang lebih dekat kepada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kebenaran lebih mendominasi. Maka kita lihat pada zaman sahabat, masanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jelas-jelas kebenaran lebih mendominasi. Kemudian masa setelahnya yaitu masa tabi'in, kemudian generasi ketiga tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yakni kebenaran masih banyak. Namun dengan demikian tentunya sedikit demi sedikit penyimpangan muncul, kesyirikan, bid'ah-bid'ah muncul pada zaman-zaman tersebut. Maka ketika kita tarik zaman, yakni zaman kita tarik jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan bahwa agama Islam, ajaran Islam betul-betul sebagai ajaran yang asing, asing di telinga masyarakat, asing pada pandangan masyarakat. Maka inilah zaman yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing sebagaimana awalnya, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka kita lihat pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, keterasingan ajaran Islam betul-betul nampak sekali, di mana manusia ketika itu banyak yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berbuat bid'ah jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah bangsa jin, menyembah pohon, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah yang terjadi pada abad tersebut sebelum kelahiran Mujaddid, pembaharu Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan agamanya rusak begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap abad mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid laha dinaha." Sungguhnya Allah akan mengutus, akan membangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu dalam agama Islam pada setiap abad, pada setiap abadnya, yang dengannya agama Islam dapat diperbaharui kembali. Jadi ini merupakan kabar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap abad tentu ada mujaddid, ada pembaharu Islam,
maka pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, pembaharu Islam, pembaharu agama Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala.